Teman-teman, jumpa lagi dengan Steffi. Di video saya kali ini saya mau share kalian culture shock di Poland. Selama saya 1 tahun di sini, saya punya pengalaman yang sering saya jumpa. Makanya saya punya beberapa poin culture shock di Poland yang akan saya share ke kalian. Buat kalian nanti yang mau datang di sini atau yang sudah di sini, jangan kaget, emang kayak gitu, oke? Yang pertama, bule jarang mandi. Apakah itu benar? Nah, saya punya pengalaman pribadi. Saya punya suami. Waktu di Indonesia, karena Indonesia panas, jadi dia mandi setiap hari. Nah, pada saat kita datang ke Poland, pada saat awal-awal itu dia kan belum pergi kerja karena masih cuti. Dia udah tinggal di rumah. Terus saya sudah selesai mandi, saya suruh dia mandi. Terus dia bilang ke saya gini, ngapain harus mandi? Saya kan nggak kemana-mana. Nanti besok aja. Ya udah, nanti dia cium keteknya kalau bau. Ya udah, dipakai air digosok-gosok. Terus pakai deodoran. Ya udah, selesai. Saya bilang nggak kayak gitu. Kenapa kayak gitu, teman-teman? Yang pertama, karena dingin. Lebih banyak dingin di sini daripada panas, teman-teman. Tapi menurut saya pada saat dingin, kalau nggak mandi kita merasa makin dingin. Kalau saya kayak gitu, kalau dingin nggak mandi saya merasa dingin banget. Lebih baik mandi biar seger. Tapi mereka ya nggak kayak gitu, teman-teman. Terus yang kedua, air mahal di Poland. Oke? Negara Eropa pada umumnya air itu mahal, teman-teman. Jadi mereka irit air banget. Nah, irit air bukan berarti kita kan gak bisa mandi, tapi itu culture mereka, teman-teman. Terus yang kedua, bule gak senyum. Nah, kalau kalian ke Poland, kalian jalan di public place, kalian akan lihat mereka jalan itu mukanya tuh kayak gini. Kalau kita kan kalau jalan di Indonesia senyum ya. Terus kalau di tempat-tempat pengurusan, kayak di rumah sakit atau di imigrasi kan pasti customer service-nya kan senyum dulu, atau di bank kan senyum dulu kan. Kalau di sini enggak, teman-teman. Wajahnya tuh orang bule, orang Amerika bilang apa, angry face. Ya itu, teman-teman. Jadi itulah culture mereka gitu loh. Saya bahas ini, saya tanya ke suami saya bilang, kan mereka gitu ya udah kayak gitu karena mereka pikir hidup itu susah. Saya bilang ya emang benar, di mana-mana hidup susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa senyum, ya kan? Suatu kali saya jalan, nah saya biasanya itu belanja di supermarket dekat tempat kami tinggal. Terus ada kasir di situ. Pada saat saya mau balik ke rumah, dia tuh sudah selesai kerja. Nah, kita tuh berpapasan di jalan. Karena saya sering ketemu dia, terus saya senyum dari jauh ya. Dia tuh kayak gini. Saya tuh jadi grogi loh. Kok saya senyumin, malah digituin. Ya udah, saya akhirnya ya udah. Kalau dia kayak gitu ya udah. Saya akhirnya kayak gitu juga, teman-teman. Akhirnya udah. Oh, berarti dia nggak layak dong terima senyum dari saya. Saya pikirnya kayak gitu aja, teman-teman. Oke? Berpikir yang positif. Terus yang ketiga, nah kalau di sini kalian beli air atau minuman yang di botol. Nah, pada saat kalian sudah selesai minum, tutup botolnya kalian gak usah dibuang, teman-teman. Kalian simpan. Nanti kalian bisa kasih, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa kasih ke teman kalian yang orang Polandia, teman-teman. Nah, tutup botolnya itu nanti mereka bisa berikan ke salah satu, ada yang menerimanya, teman-teman. Nah, itu tuh buat nanti mereka itu dibuat duit, dijual lagi, terus duitnya itu diberikan kepada anak-anak yatim piatu, teman-teman. Jadi itu kayak gitu. Terus itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kalau kalian belanja di supermarket, kalau kita di Indonesia belanja, kita naruh barang di kasir scan dia, terus ada pegawai yang masukkan barang di plastik, dan plastiknya itu gratis. Ada yang gratis, ada yang bayar, tapi pada umumnya gratis. Nah,
Kalau kalian belanja di sini, kita udah kasih barang di kasir, kasirnya scan, nggak ada yang masukkan barang di plastiknya teman-teman. Plastik itu harus bayar. Kita yang harus melayani diri kita sendiri. Jadi pada saat sudah selesai di scan, ya udah kita masukkan di kantong kita sendiri. Nah, saya biasanya kalau belanja saya bawa kantong sendiri, biasanya nggak beli lagi plastik. Karena lumayan teman-teman. Satu plastik itu kurang lebih 50 grosze. 25 sampai 50 grosze teman. Kan lumayan setiap kali kalau belanja ya habis kayak gitu ya lumayan loh. Oke. Terus yang kelima, kalau kalian di sini, kalian jangan berpikir bahwa biasanya kita mindset kita ya, kita pikir bahwa orang bule berkulit putih, matanya biru, hijau, atau kuning dan yang lain sebagainya, mereka semuanya bisa berbahasa Inggris. Enggak semuanya kayak gitu teman-teman. Contohnya aja gini loh, bukan kita, di setiap negara pasti memiliki bahasanya mereka masing-masing. Ya, sekarang kan terkenal ya, bahasa internasional kan pasti bahasa Inggris. Tapi bukan berarti semua negara harus berbahasa Inggris. Ya kan? Nah, belajar sih belajar, tapi belum tentu semua orang itu tahu. Nah, kalau kalian datang ke Poland, saya mau kasih tahu kalian, tidak semua orang Poland bisa berbahasa Inggris. Apalagi generasi yang udah tua teman-teman. Nah, kalau generasi yang udah tua ini, mereka tuh bisa berbahasa Rusia. Karena mereka dulu dijajah oleh Rusia. Tapi, kalau anak-anak muda yang sekarang, mereka bisa berbahasa Inggris, tapi ya apa ya? Ya bisa tidak terlalu hebat, tapi bisa mengerti teman-teman, tapi tidak semuanya. Oke. Satu kali saya ke kampus dan saya ketemu teman saya, terus teman saya itu curhat ke saya gini, dia bilang ke saya, dia tuh datang terus dia sapa salah satu orang Polandia, nama mahasiswa Polandia di kampus tersebut, pakai bahasa Inggris karena dia nggak bisa, teman saya nggak bisa berbahasa Polandia. Terus mahasiswa ini tuh cuma lihat kayak gini aja, nggak ngerti apa-apa. Tuh sama saya lalu mereka kuliah kok nggak ngerti bahasa Inggris lah. Menurut saya tidak semua orang harus berbahasa Inggris dong, ya kan? Itu menurut saya teman-teman. Ya nggak usah paksakan, tapi yang mau saya beritahu ke kalian bahwa tidak semua bule bisa berbahasa Inggris. Jadi itu culture shock di Poland yang biasa saya alami teman-teman. Nah, saya nggak tahu kalau kalian seperti apa, oke? Nah, itu pengalaman saya yang saya share ke kalian. Semoga ini bermanfaat. Pada saat nanti kalian keluar, kalian nggak kaget lagi, oke? Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Bye-bye.